Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 8 yaitu Ifni Syahara dan Siti Sofia akan mempresentasikan makalah kami yaitu evaluasi pendidikan Islam. Baik, yang pertama kita bahas adalah pengertian evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi adalah suatu proses dan tindakan terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan dari pendidikan, sehingga disusun penilaiannya yang bisa dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Kemudian, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses atau kegiatan penilaian yang terencana terhadap peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam untuk mengetahui taraf kemajuan pendidikan Islam. Kemudian, kegunaan evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, dilihat dari segi pendidik, yaitu untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai di dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk mengubah dan atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dari segi ahli fikir pendidikan Islam, untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa. Yang keempat, dari segi politik kebijakan pendidikan Islam, untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian, tujuan evaluasi pendidikan Islam, yaitu yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Hal ini berkaitan dengan tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar. Cara evaluasi ini biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Kemudian, tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi yang digunakan belajar yang bervariasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa ketahui. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Dan yang keempat, menyediakan informasi untuk layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, yang menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Keterkaitan evaluasi dengan instruksional sangat erat. Hal ini karena evaluasi merupakan salah satu bagian dari instruksional. Baiklah, saya Siti Sofia akan membahas tentang sasaran evaluasi pendidikan Islam. Pada khususnya, sasaran evaluasi pendidikan Islam itu berobjek pada pendidik dan peserta didik. Namun, pembahasan kami secara umumnya ada 4 sasaran. Yang pertama, sikap dan pengalaman peserta didik terhadap hubungannya dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sikap dan pengalaman peserta didik terhadap hubungannya dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman peserta didik terhadap kehidupannya dengan alam sekitarnya. Dan yang keempat, sikap dan pandangan peserta didik selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifahnya di muka bumi ini. Itulah sasaran evaluasi dalam pendidikan Islam. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip evaluasi pendidikan Islam. Di sini kami membahas beberapa prinsip. Yang pertama yaitu valid. Evaluasi hasil belajar harus mengukur pada apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya. Karena
Dari prinsip ini menjadi acuan pertanggungjawaban atas evaluasi hasil belajar siswa yang digunakan dalam data. Kemudian, evaluasi mendidik, yaitu evaluasi hasil belajar harus menggunakan sumbangsih positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Kemudian, evaluasi yang berorientasi pada kompetensi, yaitu melalui pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai, kebiasaan berpikir, dan bertindak. Kemudian, evaluasi yang adil dan objektif, yaitu evaluasi ini dilakukan berdasarkan data yang tepat dan tidak merekayasa. Kemudian kita masuk pada jenis evaluasi pendidikan Islam. Kami membahas ada 4 evaluasi jenis pendidikan Islam. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir tahun berkaitan dengan hasil belajar siswa. Yang ketiga, evaluasi penempatan, yaitu penilaian yang berkaitan dengan potensi dan kapasitas siswa. Yang terakhir, yaitu evaluasi diagnostik, yaitu penilaian yang berkaitan dengan penganalisaan terhadap siswa atau hambatan dari belajar siswa. Kemudian pembahasan terakhir kami yaitu berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Pada bab 16, bagian pertama menjelaskan tentang evaluasi pendidikan. Pertama, pasal 57. Ayat 1 menjelaskan tentang evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat kedua menjelaskan tentang evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Kemudian, pada pasal 58 ayat 1 menjelaskan tentang evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat kedua menjelaskan tentang evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Kemudian pada pasal 59 ayat 1 berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ayat kedua berbunyi tentang masyarakat dan atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58. Ayat ketiga berbunyi tentang ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan ayat 2 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Itulah pembahasan kami mengenai tentang evaluasi pendidikan Islam dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Semoga teman-teman bisa memahami tentang materi kami pada pembahasan ini. Sekian dari kami, Ifni Syahara dan Siti Sofia. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.